information or knowledge to the reader, convince the reader of an idea or opinion based on facts, explain something objectively without being persuasive like persuasion text. Nah, jadi expository text atau bisa dikenal dengan teks eksposisi, yaitu adalah teks yang dimana bertujuan untuk menjelaskan, menginformasikan, to present the information. Informasi yang apa? Informasi yang fakta, Bukan opini. Yang logik dan sistematis benar. Nah, jadi the definition of the expository text, yaitu menjelaskan tentang sebuah informasi yang fakta, yang menurut fakta dan nantinya itu masuk akal, bisa ditangkap oleh kita. Nah, dan the information presented is usually in the form of data or fact that aims to give readers a deeper understanding of a topic. Nah, jadi informasinya itu present atau biasanya menurut data yang jelas dan memancing pembaca itu lebih mendalam lagi untuk memahami topik yang akan dibahas. Nah, the aims yaitu the main purpose of an expository text is to provide information or knowledge to the reader. Nah, ketika kalian membaca suatu topik, pasti kalian mendapatkan informasi yang dimana informasi tersebut sangat sangat sistematik benar, bisa dipaham, logis dan convince the reader of an idea or opinion based on fact. Nah, dan meyakinkan si pembaca tersebut untuk tergantung dengan based on the fact, tergantung dengan fakta, dan explain something objectively without being persuasive like persuasion text. Nah, menjelaskan tentang sesuatu secara objectively, secara jelas, tidak persuasif. Kan kalau persuasif kan mengajak kita kan, mengajak. Nah, kalau ini memberikan pengetahuan, lebih ke lebih memberi pengetahuan kepada kita. Dan the structure of the expository yaitu ada tesis. Yang pertama, tesis itu bisa dibilang seperti pendahuluan dari teks expository yang dan contains a general statement or initial opinion from the author about the topic to be discussed. Nah, kontennya terdapat statement, general statement, pendapat yang umum, dan opinion from the author of the topic to be discussed. Nah, jadi opini tersebut pendapat dari si penulis, apa yang dipikirkan oleh penulis. Nah, dan shows the author position or stand on the issue, dan menunjukkan posisi si penulis terhadap isu tersebut. Contoh nih, smoking is harmful habit that should be avoided, especially by teenager. Nah, di sini kan sudah jelas bahwasanya si penulis itu negatif, stay negatif, tidak setuju terhadap smoking, karena smoking bisa menyebabkan kerusakan dan kerusakan badan. Nah, dan yang selanjutnya yaitu argumen. Nah, di argumennya ini terdapat pendapat dari si penulis, present fact, data, or reason that support the opinion or thesis. Nah, di argumennya tersebut terdapat data atau yang fakta dan untuk mensupport, untuk mendukung si tesisnya tersebut agar lebih strong, lebih kuat. Dan it can be in the form of present result, statistical data, case example, or chronology.
damage teenagership sampai menyebabkan kesakitan seperti batuk dan sesak napas. Dan research also shows the teenager. Nah, ini datanya. Dan next, reiteration. Apa arti dari reiteration? Penegasan. Nah, penegasan ulang bisa disebut dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini atau reiterations terdapat contain strong opinion or conclusion based on argument that have been present. Terdapat pendapat yang kuat yang telah diargumenkan oleh si penulis tersebut sebelumnya, dan refers the importance of the topic and the authors on the issue, dan mempunyai mempunyai topik yang sedang dibahas oleh si penulis tersebut. Nah, contohnya, so smoking is very dangerous for teenagers because it can damage their health and cause addiction, dan menyebabkan kecanduan. Dan yang selanjutnya yaitu language characteristic. Nah, di language characteristic atau terdapat fact sentence, fakta, kalimat yang fakta. Nah, kalimat fakta itu menggunakan real data or real information. Nah, contohnya ada di bawah. According to the data from the Ministry of Health, more than 20% of smokers in Indonesia are teenagers. Nah, menurut di Kementerian Kesehatan, terdapat lebih dari 20% perokok di Indonesia itu remaja. Nah, itu termasuk fact sentence. Dan opinion sentence yang express the author attitude or view. Nah, di sini terdapat seperti pandangan apa yang dipandang oleh si penulis. Kenapa kok smoking itu bahaya? Dan nah, contohnya seperti I think smoking should be banned for teenagers because it is very detrimental to their health. Dan causal conjunction menggunakan kata conjunction causal atau sebab akibat. Contohnya seperti teenagers often develop lungs problem because itu sebab akibat. Dan menggunakan modality atau seperti kayak modal auxiliary, yang dimana modal auxiliary ini untuk mengekspresikan tingkat keyakinan atau keinginan atau kebutuhan. Contohnya teenagers should not smoke to maintain their health. Nah, remaja should not, seharusnya. Nah, berarti should-nya itu untuk mendukung teenagersnya, mendukung objeknya menjadi suggestion. Dan nah, ketika kalian membuat teks expository, nah, yang pertama kalian lakukan yaitu menentukan topik yang akan kalian bahas. Enggak mungkin ketika kalian mau membuat teks expository tidak ada topiknya. Nah, contohnya seperti the dangers of smoking for teenagers. Nah, itu sudah ditentuin apa yang mau dibahas selanjutnya. Dan gather data and information, dan mengumpulkan data. Nah, setelah kalian menemukan judulnya, kalian carilah data dulu. Jangan semena-mena berpendapat bahwa ini. Dan read an outline. Nah, setelah itu membuat outline seperti tesis, argumen dan penegasan ulang. Nah, kalian mencoba membuat outline seperti kayak topiknya the dangers
Dia ketika kalian menulis itu lebih menarik. Dan spellingnya juga ketika kalian membuat harus benar. Dan konten and coherence checks, make sure the idea are coherent and logic coherence. Nah, kontennya itu harus harus menarik biar si penulis itu merasa curious, merasa kepo terhadap apa yang kalian buat. Nah, sampai di sini paham? Paham. Nah, setelah itu kalian buat grup consist of 5. Sendiri apa gimana? Sendiri. Oke. 5. Pokoknya satu kelompok ada 5. Kerja. Ini kelompok 1 ya? Ya. 1. Ini. Siapa aja? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kumpul nama kelompoknya. Tinggal 1. Kurang 1. Sini kan? Nah, terus kalian buat teks expository. Buat teks expository. Judulnya itu terserah kalian. Bebas. Dan jangan lupa menulis anggota kelompok. Ditulis di mana? Di kertas. Ya, kelompok atau kertas. Nanti dikumpulkan. Yang tanahnya